Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Apriani. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini pelajaran untuk materi kelas 10 di semester 1. Nah, konfigurasi elektron ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan teori Bohr dan teori mekanika kuantum. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron untuk teori Bohr. Dalam teori Bohr, elektron terdapat pada lintasan-lintasan. Nah, lintasan-lintasan ini disebut juga dengan kulit. Nah, kulit ini memiliki beberapa jenjang atau beberapa tingkat. Ada kulit pertama, kedua, dan seterusnya. Penamaan kulit K elemen ini hanya sebagai pemisalan. Jadi kulit pertama dimisalkan dengan kulit K, lalu kulit kedua disebut dengan kulit L, dan seterusnya. Nah, setiap kulit itu memiliki jumlah elektron maksimum. Jumlah elektron maksimum itu memiliki rumus 2n kuadrat. Dengan N yaitu jumlah kulitnya. Jadi ketika kita masuk ke kulit yang pertama, N-nya 1, berarti di sini 1 kuadrat dikali 2, berarti jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Sedangkan pada lintasan kedua atau kulit kedua, N-nya 2, berarti jumlah elektron maksimumnya adalah 8. Dan seterusnya, pada kulit ketiga ada 18, lalu kulit keempat ada 32. Nah, kulit-kulit ini tidak terbatas hanya pada kulit keempat, ada juga kulit kelima dan seterusnya. Nah, untuk konfigurasi elektron terdapat aturan-aturan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah setiap kulit diisi oleh jumlah maksimum. Jumlah maksimum ini yang kita bahas tadi. Nah, yang selanjutnya pada bagian tengah itu hanya boleh diisi dengan elektron maksimum yang mungkin. Di mana yang mungkin ini adalah hanya pada elektron maksimum yang tadi kita bahas, ada angka 2, 8, 18 dan selanjutnya. Dan pada aturan yang terakhir, jumlah maksimum elektron pada kulit terluar atau kita sebut dengan elektron valensi itu adalah 8. Jadi elektron maksimum pada bagian terakhir atau kulit terakhir itu tidak boleh melebihi angka 8. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, Ibu di sini punya atom Mg. Nah, untuk kita menuliskan konfigurasi elektron, berarti kita harus mengetahui jumlah elektronnya terlebih dahulu. Jumlah elektron suatu atom dilihat dari nomor atom. Nomor atomnya di sini adalah 12, berarti jumlah elektron atom Mg ada 12. Kita akan menempatkan 12 elektron pada Mg itu dengan lintasan-lintasan yang tadi kita bahas. Nah, untuk lintasan pertama kita masukkan 2. Kenapa 2? Karena pada kulit pertama, elektron maksimumnya hanyalah 2. Lalu, kulit kedua maksimumnya 8. Kita tulis 8. 8 dengan 2, berarti sudah ada 10 elektron yang kita atur atau yang sudah kita masukkan ke dalam kulit 1 dan kulit 2. Sedangkan pada Mg elektronnya ada 12. Berarti masih ada sisa 2. Nah, 2 ini kita masukkan ke dalam lintasan yang ketiga. Nah, berarti ini adalah konfigurasi elektron untuk atom Mg. Untuk contoh kedua, kita masuk ke atom K dengan jumlah elektron 19. Berarti kulit pertama 2, kulit keduanya 8, baru di sini 10. Nah, sisa dari 10, setelah 10 ini kan berarti sisanya ada 9. Kita tidak boleh menuliskan di sini angka 9. Kenapa? Karena kalau kita masukin ke sini angka 9, berarti elektron terakhirnya angkanya 9. Sedangkan tadi pada aturan konfigurasi, pada aturan yang keempat, jumlah elektron maksimum pada kulit terluar itu hanya boleh 8. Jadi, karena 9 sudah melebihi angka 8, kita tidak boleh menuliskan angka 9. Nah, kita lihat elektron maksimum dari tiap kulit yang paling terdekat dengan angka 9. Itu angka berapa? Oh, angka 8. Kita masuk angka 8. Berarti sudah masuk 2, 8, 8, berarti ada 18. Sisanya ada 1 elektron. Berarti 1 elektron terdapat pada kulit yang keempat. Seperti itu. Next, untuk contoh yang ketiga kita ada atom Ge dengan elektron sebanyak 32. Kulit pertamanya 2, seperti yang tadi, kulit keduanya 8. Nah, kita lihat kulit ketiga. Kita isi kulit ketiga dengan kulit ketiga itu maksimum adalah 18. Sedangkan 32 yang sudah masuk ada 10, berarti masih ada sisa 22. Karena 22 masih banyak dan 18 masih cukup, kita masukin 18. Nah, 18 dengan 10 tadi 28, berarti sisanya hanya
4 tidak melanggar aturan yang keempat atau aturan maksimum 8, berarti kita bisa langsung tuliskan 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini ada atom I. Di sini elektronnya sebanyak 53. Elektron yang pertama ada 2 pada lintasan yang pertama atau kulit pertama, kulit kedua 8, kulit ketiga pasti 18. 18 dengan 10 kita jumlahkan 28. Nah, 28 dengan 53 berarti masih ada sisa 25. 25 kulit ketiga itu maksimum 32. Nah, yang terdekat dengan 25 di angka elektron maksimum ada 2, 8, 18. Berarti yang terdekat adalah 18. Kita isi dengan angka 18. Dari 25 tadi kekurangan sudah diisi 18, berarti sisanya hanya 7. Dah, berarti kita terakhir kita isi 7. Kalau kita jumlahkan semuanya 53. Next, ada Rn dengan elektron sebanyak 86. Kulit pertama pasti ada 2, lalu kulit keduanya 8, kulit ketiga ada 18. Nah, kulit ketiga kita lihat sisanya dulu. Di sini 2, 8, 18 ada 28. Dengan 86 itu masih jauh. 28 dengan 86 berarti kita bisa isi di sini 32. 32 18 dengan 10 berarti sudah ada 60. 60 dengan 86 berarti masih ada sisa 26. 26 itu angkanya terdekat dengan 18. Kita tulis 18. 26 dengan 18 berarti masih ada sisa sebanyak 8. Kita tulis di paling terakhir karena 8 tidak melebihi elektron maksimum yang aturan ke-4. Di sini terlihat bahwa elektron valensinya tidak boleh melebihi angka 8. Dan elektron yang tengah itu hanya diisi dengan elektron maksimum. Jadi elektron maksimum itu 2, 8, 18, dan 32. Jadi tidak ada angka selain yang elektron maksimum. Begitu. Selanjutnya, nah, dalam konfigurasi Bohr itu kita bisa menentukan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Akan tetapi dalam teori Bohr ini memiliki kelemahan, di mana konfigurasi atom Bohr hanya bisa menentukan golongan utama saja, tidak bisa menentukan golongan transisi. Jadi hanya bisa menentukan golongan untuk unsur utama atau golongan A, di mana golongannya dilihat dari elektron valensinya berapa atau elektron kulit terluarnya berapa, berarti itu termasuk golongannya berapa. Sedangkan periode dilihat dari jumlah kulit yang terisi elektron. Contohnya, kita yang tadi, kita lihat di sini. Elektron valensi dari Mg berarti yang terakhir, di sini ada angka 2. Artinya golongannya 2. Sedangkan jumlah kulitnya ada 1, kulit kedua, ada kulit ketiga. Berarti ada 3 kulit. Artinya golongannya 2A, periodenya 3. 2A dari elektron valensi, periode 3 berarti ada 3 kulit yang digunakan, 1, 2, 3. Berarti untuk yang K golongannya 1A, dan periodenya 4 karena ada 4. Lalu untuk GE berarti dia golongan 4A, periodenya 4 juga karena ada 4 kulit. Untuk yang I golongannya 7 karena belakangnya 7 nih elektron valensinya, dan periodenya berarti 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir untuk Rn berarti 8, dia golongannya 8A. Nah, periodenya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekian untuk sesi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.